Halo semuanya, balik lagi di Halo Movie. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Capture, mengisahkan tentang seorang wanita yang menerima warisan rumah di tengah hutan. Akan tetapi rumah itu banyak sekali terjadi peristiwa yang sangat menyeramkan. Dan salah satu yang menjadi saksi bisu kejadian tersebut adalah sebuah kamera. Gimana kelangsungan cerita filmnya? Sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan langsung saja kita mulai ke alur cerita filmnya. Film dibuka saat sepasang kekasih yang terlihat tersesat di tengah hutan. Saat mencoba mencari jalan keluar, mereka tidak sengaja melihat rumah besar di tengah hutan tanpa penghuni. Si pria mencoba masuk untuk mencari telepon, sedangkan wanita tersebut menunggu di luar. Saat mencoba menelpon bantuan, si pria tersebut mendengar suara dari arah belakangnya. Merasa penasaran, ia pun mencoba mencari tahu. Sedangkan di sisi lain, wanita tersebut tidak sengaja melihat kamera yang sedang merekamnya dari arah jendela. Namun hal aneh pun terjadi, terlihat seluruh tubuhnya kaku dengan mata yang tiba-tiba menghitam. 20 tahun kemudian, seorang gadis bernama Abby yang terbangun dari tidurnya setelah melihat kakak asuhnya Steve datang. Steve memberitahu kedatangannya ke sana karena urusan pekerjaan. Selain itu, ia juga memberitahu Abby bahwa seorang pengacara sedang mencarinya. Setelah itu, mereka bertemu dengan seorang pengacara tersebut. Pengacara itu memberitahu pada Abby bahwa orang tuanya memiliki wasiat, yaitu rumah tua yang sudah lama terbengkalai di tengah hutan. Saat itu juga Laura, saudari asuhnya, menelpon, namun ia tidak menjawab. Setelah itu, ia bergegas menyiapkan pakaiannya. Tak lama Laura menelpon Steve. Steve pun memberitahu bahwa Abby sedang bersamanya. Laura terlihat sangat marah karena Abby tak kunjung membayar hutangnya, bahkan diam-diam tinggal di rumahnya. Lalu Abby memberitahu bahwa ia akan segera pergi ke rumah barunya dan akan menjual rumah tersebut untuk membayar hutang padanya. Abby yang juga sudah lama penasaran dengan siapa orang tuanya akan segera pergi ke rumah tersebut. Sebagai seorang kakak, Steve pun memeluk adiknya dan berkata bahwa ia juga adalah keluarganya. Is that in a case like this, the bank should have taken the house. I'm sorry, okay? I'm leaving today. I don't know what to do. Get out of my place. I'm your family. Okay. Let me know when you get there. Di tengah perjalanan, Abby tampak mulai panik. Tangannya bergetar seolah ia sedang mengalami gangguan kecemasan. Dengan tergesa, ia segera meminum obat untuk menenangkan dirinya. Sesampainya di terminal, suasana terlihat sangat sepi dan terasa tidak wajar. Abby kemudian memutuskan untuk mampir ke sebuah bar, namun kehadirannya justru membuat orang-orang di dalam sana tampak ketakutan dan gelisah. Abby mencoba bertanya kepada pemilik bar, berharap ada taksi atau kendaraan seperti Grab yang bisa mengantarkannya. Namun pria itu mengatakan bahwa tidak ada satupun kendaraan yang tersedia di sekitar sana. Abby pun menjelaskan bahwa ia sangat membutuhkan tumpangan untuk pergi ke 38 mili route. Mendengar hal tersebut, pria itu justru menyarankan Abby untuk segera kembali pulang. Meski begitu, Abby tetap bersikeras. Ia bahkan menawarkan bayaran kepada siapapun yang bersedia mengantarnya ke sana. Namun tak seorang pun menghiraukannya. Saat Abby hendak memesan bir, tiba-tiba seorang pria bernama Kylie muncul dan bersedia untuk mengantarkannya. We arrive. I'll buy you beer. Something around here. I just got off the train. There's no taxi service here. I'll take you. Sesampainya di rumah tersebut, Kylie mengatakan bahwa rumah itu sudah tidak berpenghuni selama 20 tahun. Setelah itu, mereka saling bertukar nomor WhatsApp sebelum Kylie pergi. Setelah ditinggal sendirian, Abby mencoba masuk ke dalam rumah dan mulai melihat-lihat seisinya. Di ruang tengah, ia menemukan sebotol bir yang sudah lama tertinggal. Namun saat memasuki salah satu kamar, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari lantai atas. Dengan rasa penasaran, Abby pun mengikuti suara tersebut. Saat di atas, ia melihat sesuatu yang tertutup kain putih. Dengan perlahan, ia membuka kain itu dan menemukan sebuah boneka tua, serta beberapa barang peninggalan orang tuanya, terutama sebuah kamera. Saat membuka salah satu kotak, Abby menemukan beberapa kaset lama. Karena tidak ada sinyal di dalam rumah, Abby keluar untuk mencari jaringan dan menghubungi Steve. Dalam percakapan itu, Steve mengatakan bahwa ia baru saja bertemu dengan
teman lamanya, seorang agen jual beli properti yang siap membantu Abi menjual rumah tersebut. Abi pun berencana mengirim beberapa foto rumah itu. Setelah menutup panggilan, Abi tiba-tiba terkejut ketika secara tidak sengaja melihat sosok misterius di jendela lantai atas. Selanjutnya, Abi mulai menonton rekaman lama dari kedua orang tuanya saat pertama kali pindah ke rumah tersebut. Suasana rekaman itu terasa janggal, seolah menyimpan sesuatu yang tidak beres. Dalam rekaman berikutnya, Abi melihat kedua orang tuanya tampak begitu bahagia. Ia mengetahui bahwa ibunya adalah seorang psikolog yang bernama Cameron Green, sementara ayahnya bernama Jason. Terlihat jelas betapa sang ayah sangat mencintai ibunya hingga membuat Abi merasa terharu. Keesokan harinya, Abi menemukan surat keterangan sakit milik ayahnya. Setelah itu, ia berolahraga sejenak lalu memotret beberapa sudut halaman dan area sekitar rumah tersebut. Usai mandi, Abi kembali mendengar suara aneh dari lantai bawah. Dengan rasa penasaran, ia mencoba mengikuti sumber suara itu. Di sana, ia menemukan kamera yang sebelumnya ia lihat, lalu mencoba memeriksanya. Saat melihat melalui kamera, Abi merasa seolah ada seseorang di luar yang sedang melambai ke arahnya. Menyadari kejanggalan itu, Abi segera keluar rumah untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat yang sama, ia menerima pesan dari Kylie yang mengajaknya pergi makan bersama. Hello? Saat Kylie menjemputnya, Abi langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Namun Kylie hanya menyuruh Abi untuk mencari tahu sendiri, seolah menyembunyikan sesuatu. Sesampainya di bar, Abi tanpa sengaja menonton sebuah berita yang membahas rumah itu. Ternyata rumah tersebut memiliki sejarah kelam. Pada masa lalu, sebanyak 13 orang dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan tewas dalam keadaan tragis di dalam rumah itu, termasuk kedua orang tua Abi yang meninggoy karena dibakar. Suasana di dalam bar pun berubah menjadi tegang. Pemilik dan para pengunjung tampak gelisah saat mendengar berita tersebut. Tiba-tiba pemilik bar menjadi sangat marah dan langsung mengusir Abi dari tempat itu. Kylie pun berusaha menenangkannya, lalu mereka pun segera meninggalkan bar tersebut. Di sepanjang perjalanan, Abi merasa bersalah atas kedatangannya ke desa itu. Ia pun meminta maaf kepada Kylie, namun Kylie menenangkannya dan menjelaskan bahwa anak dari pemilik bar tersebut adalah salah satu korban dari kejadian di rumah itu. Sesampainya di rumah, Abi mengajak Kylie masuk dan menawarkan minuman bir. Dalam suasana yang mulai mencair, Kylie kemudian menceritakan bahwa warga setempat tidak pernah berani berobat kepada ibu Abi. Pasalnya, sebagian besar korban yang meninggoy di rumah itu adalah pasien dari ibunya. Kylie juga mengungkapkan rumor yang beredar bahwa ibu Abi dianggap sebagai seorang penyihir. Ia dituduh telah membakar suaminya, yaitu ayah Abi, lalu mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Meski begitu, Abi tetap tidak percaya bahwa ibunya adalah pelaku di balik semua kejadian tersebut. Abi kemudian menjelaskan bahwa sejak kecil ia diasuh oleh orang lain, sehingga ia tidak banyak mengetahui tentang masa lalu orang tuanya. Ia datang ke desa itu untuk mencari kebenaran sekaligus berencana menjual rumah tersebut. Rasa penasaran membuat Abi bertanya mengapa Kylie mau membantunya sejak awal. Kylie pun menjawab dengan melontarkan gombalan bahwa ia tak ingin melewatkan kesempatan membantu seorang gadis yang cantik dan baik. Abi tersipu mendengarnya lalu menjawab bahwa dirinya bukanlah orang baik. Suasana pun berubah hingga keduanya mulai terlibat cinta satu malam. Namun ketika sudah puas, Kylie diam-diam meninggalkan Abi. Saat hendak keluar dari rumah itu, tiba-tiba kamera itu menyorotinya dan mulai merekam dirinya dan sesuatu yang menyeramkan pun terjadi.
Keesokan paginya, Abi terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa mobil Kylie sudah tidak ada di depan rumah. Ia kemudian melanjutkan menonton rekaman milik ibunya. Rekaman itu menampilkan seorang pasien bernama Adam Williams, seorang petugas pos. Setelah itu muncul rekaman pasien berikutnya bernama Kevin yang terlihat menderita gangguan aneh seperti kerasukan. Dalam rekaman tersebut, tiba-tiba Kevin kerasukan dan mengetahui bahwa ibu Abi sedang mengandung seorang anak perempuan. Melihat hal itu, Abi sontak diliputi rasa takut. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Abi segera menghubungi Steve. Ia menceritakan bahwa dirinya menemukan daftar nama-nama dalam kaset rekaman tersebut, lalu meminta Steve untuk membantu mencari tahu lebih lanjut. Namun, Steve yang bekerja sebagai penyidik swasta tampak ragu karena ia bukan seorang polisi. Abi kemudian mencoba menceritakan tentang kamera yang ia temukan, yang menurutnya bahwa kamera itu berhubungan dengan iblis. Mendengar hal itu, Steve justru menyarankan Abi untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Merasa tidak dipercaya, Abi pun kesal. Ia memutuskan untuk tetap bertahan dan menyelesaikan semuanya sendiri tanpa bantuan Steve. How would you know about... No, I need to finish this. Just come home. We can finish the case from here. Selanjutnya, Abi menemukan beberapa catatan mengenai Kevin serta kamera misterius tersebut. Ia juga menemukan rekaman percakapan antara ibunya dan seorang para psikolog, Dr. Emmett Franklin. Rasa penasaran mendorong Abi untuk menjelajahi seluruh isi rumah menggunakan kamera itu. Sejak saat itulah, hal-hal aneh mulai terjadi. Kamera tersebut seolah memiliki penglihatan seperti seseorang yang memiliki indera keenam. Jika dilihat dengan kasat mata, rumah itu tampak kosong dan biasa saja. Namun saat dilihat melalui kamera, suasananya berubah drastis. Rumah itu terlihat sangat angker dengan dinding-dinding penuh bercak darah. Saat berada di lantai atas, Abi melihat sebuah kursi kosong dengan rantai yang terikat di sekitarnya, seolah pernah digunakan untuk mengurung seseorang di tempat itu. Tiba-tiba di dekat kursi tersebut, Abi melihat penampakan sosok seorang wanita. Seketika ia pun ketakutan dan menjatuhkan kamera yang dipegangnya, lalu berlari pergi meninggalkan tempat itu. Dalam keadaan masih diliputi ketakutan, Abi tiba-tiba kedatangan seorang tamu, yaitu adik Kylie. Ia datang untuk mencari kakaknya yang tak kunjung pulang. Wanita itu menjelaskan bahwa terakhir kali Kylie sempat mengirim foto satu malam mereka ke semua teman-temannya. Namun, Abi mengaku tidak mengetahui keberadaan Kylie. Lalu wanita tersebut melihat topi milik Kylie berada di dalam rumah itu. Kemudian Abi mendengarkan rekaman percakapan antara ibunya dan Dr. Franklin. Mereka membahas seorang pasien bernama Kevin yang memiliki simbol terbakar di leher kirinya, sebuah tanda iblis kuno. Dr. Franklin menjelaskan bahwa Kevin telah membawa kutukan ke rumah tersebut dengan memindahkan entitas jahat dari dirinya ke dalam kamera itu. Di sisi lain, adik Kylie kembali mencari kakaknya karena mulai merasa ada yang tidak beres. Saat berada di dalam rumah, ia mendengar suara dari lantai atas dan segera mencarinya. Di sana ia menemukan kamera tersebut dan ia melihat rekaman di dalamnya, namun ia langsung terkejut ketika melihat Kylie tewas secara tidak wajar dan tiba-tiba sesuatu mulai terjadi. Selanjutnya, rasa penasaran membuat Abi terus menonton rekaman demi rekaman. Satu persatu, ia melihat para pasien ibunya yang berakhir dengan kematian misterius. Saat para pasien itu menatap ke arah kamera, wajah mereka seolah terkoyak oleh tangan iblis yang tak kasat mata. Dengan rasa takut, Abi menonton rekaman terakhir orang tuanya. Di sanalah terungkap bahwa pelaku dari semua kejadian mengerikan itu adalah ayahnya sendiri. Ia mengetahui adanya iblis
egois dalam kamera tersebut, namun justru memanfaatkannya untuk membunbun para pasien istrinya dengan cara yang kejam. Saat ibunya mengetahui kebenaran itu dan berusaha menyelamatkan Abi, sang ayah yang dipenuhi amarah membunbun istrinya seperti korban pada lainnya. Mengetahui semua itu, Abi merasa sangat hancur dan sedih sambil membuang semua rekaman yang ada. Sementara itu, Steve mulai mencari tahu tentang rumah tua tersebut. Ia akhirnya menemukan sebuah fakta mengejutkan. Ayah Abi ternyata masih hidup dan baru saja kabur dari rumah sakit jiwa 2 tahun yang lalu. Di sisi lain, Abi terus menelusuri setiap ruangan di rumah itu dengan menggunakan kamera tersebut. Selama menggunakannya, ia mulai melihat arwah para korban yang masih gentayangan di dalam rumah. Hingga akhirnya Abi bertemu dengan arwah ibunya. Dengan rasa takut, ia terus mengikuti sosok itu seolah sang ibu sedang memberinya petunjuk. Di sisi lain, Steve terus-menerus mencoba menghubungi Abi dengan mengirim pesan suara memperingatkannya untuk segera pergi dari rumah itu dan memberitahu bahwa pelaku yang membunbun para korban adalah ayah Abi. Kemudian saat Abi memasuki gudang bawah tanah, ia kembali bertemu dengan arwah ibunya dan mulai mengikutinya. Namun begitu menatap wajah sang ibu, Abi langsung panik karena di ruangan itu terdapat tumpukan mayat yang dikumpulkan begitu saja dan tiba-tiba saat terbangun dari pingsannya, Abi sudah dalam keadaan terikat. Ia tidak sendiri, adik Kylie juga berada di sana. Tak lama kemudian muncul sosok pria berambut panjang yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Dengan tenang, pria itu mengatakan bahwa ia sudah lama menunggu kedatangan Abi dan kini ia akan menunjukkan sesuatu dengan membunbun adik Kylie di depan kamera. Menyaksikan hal itu, Abi sontak panik dan dipenuhi rasa sedih. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yaitu Steve. Steve berusaha mencari Abi di dalam rumah itu hingga akhirnya berhadapan langsung dengan ayah Abi. Tak lama setelah itu, ayah Abi kembali datang dan memberikan sebuah gunting, seolah memberi kesempatan kepada Abi untuk melepaskan diri. Saat berhasil bebas, Abi melihat mobil Steve di luar. Tak ingin sesuatu terjadi pada kakak asuhnya, ia mengambil pisau dari dapur untuk berjaga-jaga. Lalu, ia mulai mencari keberadaan Steve. Saat di lantai atas, tepat di ruangan tempat ibunya dulu meninggoy, Abi menemukan Steve yang sedang disekap. Sang ayah mengancam dengan mengarahkan kamera ke arah Steve dan memaksa Abi untuk menekan tombol record. Ketegangan memuncak saat arwah ibunya kembali muncul, menyuruh Abi melakukan hal itu demi dirinya. Namun kali ini Abi sadar dengan penuh emosi, ia berteriak, "Kau bukan keluargaku." Abi membunbun ayahnya dan inilah yang terjadi. Setelah itu, Abi dan Steve berhasil membakar kamera kematian tersebut. Suasana perlahan mulai mereda. Steve kemudian mengungkapkan bahwa ayah Abi sudah lama merencanakan semua ini. Abi pun mulai menyadari sesuatu bahwa penyakit yang diderita ayahnya mungkin telah menurun kepadanya saat ia melihat tangannya yang mulai bergetar. Melihat Abi yang terpukul, Steve pun mencoba menenangkannya. Saat mereka bersiap untuk pergi, Steve kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci mobil. Saat sendirian, Abi tiba-tiba mendengar suara siulan dari arah hutan. Ia menoleh dan melihat arwah petugas pos melambaikan tangan kepadanya. Tak hanya itu, di balik jendela rumah, ia juga melihat sosok arwah ibu dan ayahnya. Dan kalian tahu plot twistnya apa? Ternyata Abi dan Steve sudah meninggoy. Kamera itu sempat terjatuh dan mengarah kepada mereka tepat setelah Abi membunbun ayahnya. Dan film pun tamat.